Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini, Selasa 23 Februari 2021, merupakan hari Selasa, pekan pertama Prapaskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius, bab 6 ayat 7 sampai 15. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya, yang sering kita kenal dengan doa Bapa kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang Katolik perlu bersyukur bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, mengajarkan kepada kita suatu doa yang memampukan kita untuk mengetahui siapakah Allah sebenarnya dalam kehidupan kita. Allah adalah Bapa, itu yang kita kenal melalui Yesus Kristus, Allah Putra, dan kita dapat menyebut Allah sebagai Bapa karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengatakan Allah sebagai Bapa. Jika Allah kita sebut sebagai Bapa, ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Katolik seharusnya sudah layak dan sudah sepantasnya kita mengutamakan kedekatan kita dengan Allah, mengutamakan relasi kita yang intim, relasi kita yang mendalam dengan Allah. Karena relasi kita dengan Allah bukan relasi antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Pun pula tidak hanya relasi antara pencipta dan ciptaan, tetapi relasi
yang spesial, yaitu relasi kekeluargaan. Dengan mengatakan Allah sebagai Bapa, kita adalah anak-anak Bapa. Kita adalah putra-putri Bapa. Dalam doa Bapa kami, dengan menyebut Allah sebagai Bapa, sudah layak dan sepantasnya kita bersyukur bahwa kita selalu dipanggil untuk membangun relasi kekeluargaan dengan Allah yang adalah Bapa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita berdoa Bapa kami, sadarkah kita bahwa kita dipanggil untuk semakin dekat dengan Allah yang adalah Bapa kita? Ketika kita berdoa Bapa kami, sadarkah kita bahwa kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah yang melaksanakan kehendak-Nya, anak-anak Bapa yang menghadirkan kasih Bapa kepada orang-orang di sekitar kita ketika kita berdoa Bapa kami? Apakah kita menyadari bahwa Allah adalah keluargaku, yang mencintaiku, yang tresno karo aku, yang sayang karo aku, yang menyelamatkan aku? Semoga dengan selalu mendoakan doa Bapa kami, kita selalu diingatkan, kita selalu sadar akan perutusan kita sebagai orang Katolik yang hidup di dunia ini, yaitu menjadi anak-anak Bapa, terus membangun relasi dengan Bapa dan melaksanakan kehendak Bapa, agar kerajaan Bapa, kerajaan Allah sungguh nyata dirasakan oleh manusia dan seluruh ciptaan. Rahmat Tuhan membantu kita untuk itu. Amin.